Dalam perjalanan hidup, setiap manusia pasti pernah merasakan sedih. Sedih karena kehilangan, sedih karena kecewa, atau sedih karena harapan yang tak terwujud. Tapi, ingatlah, kesedihan adalah bagian dari fitrah manusia. Allah menciptakan rasa sedih sebagai bagian dari proses pendewasaan jiwa. Karena melalui sedih, kita belajar tentang sabar. Melalui sedih, kita belajar arti ikhlas. Sedih bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk menguatkan hatimu. Ingatlah, sakit itu pasti, tapi menderita atau tidak, itu pilihan. Kesedihan bukanlah akhir, justru kesedihan adalah undangan lembut dari Allah untuk kita kembali mendekat, merenung, dan menguatkan iman. Sahabatku, pernahkah kamu merasa dunia terasa begitu sunyi, langkah terasa berat, dan dada sesak oleh kesedihan? Pernahkah air mata jatuh, tapi tak ada satupun yang mengerti? Sahabatku, aku pun pernah ada di titik itu. Hingga aku belajar bahwa sedih bukan tanda kita lemah, tapi itu undangan dari Allah. Sampai akhirnya aku menemukan rahasianya. Ternyata ada 5 kunci dalam menata batin agar hatiku tetap kuat saat kesedihan datang, bahkan di tengah badai. Apa itu? 1. Semua terjadi karena izin Allah. Tidak ada satupun yang datang kebetulan. Air mata, kebahagiaan, luka, ujian, tawa, semua sudah tertulis indah dalam rencananya. Jika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada pesan cinta di dalamnya, ada makna di baliknya. 2. Selalu ada kebaikan di balik setiap peristiwa. Kadang doa terasa lama dijawab, kadang jalan terasa begitu sempit, tapi percayalah, Allah tak pernah mengambil kecuali Dia akan mengganti dengan yang lebih baik. Bahkan luka hari ini bisa jadi gerbang kebahagiaanmu di esok hari. Percayalah, setiap hal yang datang, entah itu manis atau pahit, pasti mengandung kebaikan. Saat kita berbaik sangka kepada Allah, maka yang datang adalah kebaikan demi kebaikan. Kunci ketiga, semua sudah terukur. Allah tahu batas lelahmu. Dia takkan membiarkanmu memikul beban di luar kemampuanmu. Jika sekarang terasa berat, bukan karena Allah meninggalkanmu, tapi karena Dia sedang menguatkanmu. Kunci keempat, setiap kepahitan itu bisa membersihkan dosa. Sahabatku, jangan sia-siakan setiap rasa sakit, karena setiap luka, setiap kesedihan adalah cara Allah membersihkan hati kita. Itu cara Allah dalam menghapuskan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisinya. Masya Allah. Kunci kelima, pertolongan Allah selalu dekat. Ketahuilah, di balik setiap kesulitan ada janji pertolongannya. Tak peduli seberapa berat jalanmu, tak peduli seberapa dalam lukamu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia yang maha mendengar, Dia yang maha mengetahui, Dia yang dekat dengan kita. Sahabatku, kadang kita berusaha terlihat kuat di hadapan dunia, tapi diam-diam hati kita runtuh perlahan. Kadang senyum kita tersungging di wajah, tapi air mata jatuh dalam diam, tak seorang pun tahu. Dan di titik itulah kita sadar, hanya Allah tempat kita mengalir, hanya Allah tempat kita kembali. Ada 3 kaidah menata batin saat sedih.
Ya, di sini saya singkat menjadi 3M: mengaku, mengadu, menyibukkan diri dengan amal soleh. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengaku. Langkah pertama adalah mengaku. Kita mengaku bahwa kita sedang sedih. Kita mengaku bahwa ini kita lemah. Dan kita mengaku bahwa kita hanyalah hamba yang penuh dengan salah. Kita mengaku bahwa semua nikmat yang kita miliki, keluarga, kesehatan, rezeki, dan kesempatan hidup, semua hanyalah pemberian Allah yang seringkali kita lupa kita syukuri. Dan kita mengaku pula bahwa kita punya banyak dosa. Dosa karena lalai, dosa karena keluh kesah, dosa karena lupa mendekat padanya saat hati sedang senang. Saat kita berani jujur pada diri sendiri dan tunduk sepenuhnya di hadapan Allah, hati menjadi lebih ringan dan pintu-pintu pertolongannya perlahan mulai terbuka. Ya, jadi Masya Allah, mengaku, kita sadar, kita mengaku, ya, kita mengakui akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita mengaku atas segala kelalaian, atas segala dosa yang kita lakukan. Masya Allah, langkah pertama ini sangat powerful ya bagi saya ketika kita melakukan langkah yang pertama ini, ya, mengadu. Kita mengadu di hadapan Allah. Kita mengaku di hadapan Allah, ya, mengaku bahwa semua nikmat yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal-hal yang kecil pun kita tetap bersyukur, ya, kita mengaku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, M yang kedua, mengadu. Ya. Jangan simpan semua luka di dalam dada. Ada tempat yang paling aman untuk bercerita, yaitu di hadapan Allah yang Maha mendengar. Jadi, tumpahkan segala keluh kesah kita dalam doa. Izinkan air mata jatuh hanya di sejadah, karena setiap tetesnya bisa jadi doa yang diangkat ke langit. M yang ketiga, menyibukkan diri dengan amal soleh. Jadi jangan biarkan kesedihan menjerat hati kita terlalu lama. Isi waktu dengan ibadah, berbanyak doa, membaca Al-Quran, atau sekedar memberi senyum yang tulus dan tebarkan kebaikan pada sekitar. Karena setiap kebaikan adalah obat terbaik untuk luka di jiwa. Dan saat hati sibuk dengan kebaikan, perlahan kesedihan akan berganti dengan ketenangan. Ya, Masya Allah. Setiap air mata tidak pernah sia-sia. Setiap luka membawa doa yang sampai ke langit. Setiap ujian menyimpan hadiah rahasia. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti melangkah, karena di balik kesedihan selalu ada janji Allah tentang pertolongan dan kebahagiaan. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa sendiri, Dia lebih dekat daripada urat lehermu. Sakit itu pasti, tapi menderita atau tidak, itu pilihan kita.